Baik Bapak Ibu, kegiatan akan kita mulai ya, dan sudah kita record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Pengawas, Bu Tati Rahayuningsih ya, MPD, Ibu Fitri Kaniawati ya, selaku narasumber. Ibu Tati juga narasumber kita pada siang hari ini, hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022. Bapak Ibu semua, marilah sama-sama terlebih dahulu ya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya, karunia hidayah dan beribu-ribu nikmat ya yang telah kita terima ya dari Sang Pencipta kepada kita. Kalau kita selalu bersyukur, maka Allah akan melebihkan ya, akan menambah-nambah nikmat itu. Itu adalah firman dari Allah SWT. Ibu Tati selaku pengawas dan juga narasumber, dan Ibu Fitri dan teman-teman semua yang bergabung di room Jimit pada siang hari ini. Sebelum nanti Ibu Tati ya menyampaikan tentang materi ya, kurikulum paradigma baru, juga Bu Fitri ya tentang asesmen ya produk dalam kurikulum paradigma baru, perlu lebih dahulu kami laporkan terutama pada Ibu Pengawas ya. Kegiatan ini adalah tahap yang kelima, Bu. Setelah kemarin udah 4 kali ya, juga bersama dengan para pengawas yang lain. Kemarin ada Pak Totoy, Bu Dwi, juga Bu Iswatun ya, yang sudah bergabung. Nah, hari ini bersama dengan Ibu Tati ya. Nah, intinya yang menjadi tujuan utama adalah kami di Forum MGMP ingin Bapak Ibu guru semua, terutama di Kabupaten Bogor ya, maupun yang juga di luar Kabupaten Bogor, itu lebih memahami ya, terupdate dengan dinamika perkembangan kurikulum kita yang selalu berubah ya. Nah, walaupun kurikulum ini diterapkan di sekolah-sekolah penggerak, namun info kemarin dari Ibu Susi ya, selaku kasih kurikulum di Kabupaten Bogor, bahwa tahun 2024 itu semua sekolah harus menerapkan kurikulum paradigma baru. Nah, sehingga konsekuensinya Bapak Ibu harus menyiapkan diri dari sekarang, baik dari pemahaman tentang kurikulum paradigma baru, juga tentang strategi pembelajaran, juga tentang asesmen yang hari ini kita bedah bersama-sama ya. Bapak Ibu semua, kegiatan kita hari ini adalah hari yang kedua setelah kemarin di hari pertama oleh Bu Rika ya. Bu Rika sudah menyampaikan tentang asesmen modul ajar sebagai pengganti dari RPP. Kemudian hari ini ada penjelasan tentang kurikulum prototipe dari Ibu Tati Rahayuningsih. Nanti kita mulai jam 13:05 ya sampai jam 2 atau lewat sedikit seperempat ya. Itu adalah jatahnya Ibu Tati Rahayuningsih. Dan setelah itu ada diskusi dan dilanjutkan dengan Ibu Fitri Kaniawati ya untuk membahas tentang asesmen produk ya dalam paradigma baru ya. Baik Bapak Ibu, supaya acara ini menjadi afdol ya, berkah, marilah sama-sama kita berdoa ya. Berdoa dulu di awal pelatihan. Bagi yang muslim, mari kita membacakan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Yang agama lain menyesuaikan. Bapak Ibu semua, marilah sama-sama kita dengarkan ya, kita simak bersama penjelasan ya atau paparan dari Ibu Pengawas kita ya, Ibu Tati Rahayuningsih tentang kurikulum prototipe ya paradigma baru. Kepada Ibu Tati Rahayuningsih dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua MGMP, Forum MGMP Kabupaten Bogor, Bapak Ibu semua yang senantiasa saya banggakan. Hari ini saya mencoba berdiskusi bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk sharing bersama tentang kurikulum paradigma baru.
Izin saya share terlebih dahulu Bapak Ibu. Sudah bisa terlihat Pak? Bisa terlihat Ya, tidak Pak Darno? Sudah Bu. Sudah bisa ya? Sudah terlihat. Oke. Tapi gambarnya Bapak Ibu kok nggak terlihat di saya ya? Iya Bu, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, oke. Baik, Bapak Ibu semua, tentunya sudah tidak asing lagi karena kurikulum paradigma baru atau prototipe itu ini sudah menjadi trending topik ya di kalangan guru-guru tidak hanya di Kabupaten Bogor tapi seluruh Indonesia, apalagi Bapak Ibu yang sekolahnya sudah melaksanakan sekolah penggerak. Oke ya. Nah, Bapak Ibu, bahwa kurikulum prototipe ini diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan dalam melaksanakan kurikulum atau pembelajaran pada kurun waktu tahun 2022 sampai 2024. Tadi yang disampaikan Pak Darno benar adanya bahwa di tahun ajaran 2024 seluruh satuan pendidikan dari jenjang PAUD sampai SMA dan SMK se-Indonesia atau senasional sudah melaksanakan kurikulum paradigma baru. Lahirnya kurikulum tersebut, Bapak Ibu, diawali karena ada masa pandemik ya. Di awal 2 tahun yang lalu, yaitu pra-pandemik, ini kita masih menggunakan kurikulum 2013. Hanya waktu itu, kade-kade yang esensi yang kita gunakan, karena apa? Karena pembelajaran ini dilaksanakan secara daring ataupun luring, tidak berdasarkan tatap muka, sehingga tidak seluruh kade bisa disampaikan oleh guru-guru kepada peserta didik kita. Kemudian hari berganti ya, terus pandemik juga belum beranjak dari kita. Di tahun ajaran 2020-2021 di sini kurikulum 2013 dikomparasikan dengan kurikulum darurat. Nah, darurat di sini sebenarnya hampir sama, hanya beberapa kade-kade yang esensi yang bisa digunakan, termasuk alokasi waktunya pun bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Kemudian kita mencoba di masa pandemik ya, masih sama juga di tahun yang kedua ini, lahirlah ini tahun pertama untuk sekolah penggerak. Sehingga pada tahun 2001-2022 ini ada kurikulum 2013 yang murni bisa dilaksanakan oleh satuan pendidikan atau dikomparasi dengan kurikulum darurat hanya mengambil beberapa kade-kade yang dianggap esensial. Kemudian lahirlah kurikulum prototipe untuk sekolah penggerak di jenjang SMK ya. Nah, termasuk juga beberapa sekolah penggerak di jenjang SMP. Ketika kita sudah mulai memasuki adaptasi tatap muka walaupun baru 50%, maka kurikulum yang digunakan di sekolah pun sekolah memberikan pilihan karena prototipe itu adalah sifatnya memilih sesuai dengan kebutuhan sekolah. Sehingga sekolah bisa menggunakan kurikulum 2013, kurikulum darurat maupun kurikulum prototipe sebagai opsi seluruh satuan pendidikan. Final dari semua perjalanan kurikulum ini di tahun 2004 nanti secara serentak secara nasional kita akan menggunakan kurikulum paradigma baru. Nah, benang merah dalam pengembangan kurikulum Bapak Ibu, ini yang pertama harus berorientasi holistik. Holistik di sini maksudnya menyeluruh. Sehingga kurikulum yang dirancang oleh sekolah ini diupayakan untuk mengembangkan murid secara holistik, mencakup kecakapan akademis dan non-akademis, baik verbal maupun non-verbal, baik kompetensi kognitif, sosial, emosional maupun spiritual. Untuk itu nanti ketika kita akan menentukan alokasi jam pelajaran pada kurikulum prototipe atau paradigma baru, kita harus melaksanakan tes holistik terlebih dahulu untuk dipetakan, untuk mengatur atau mendistribusikan alokasi waktu jam pelajaran. Yang kedua, berbasis kompetensi, bukan konten. Waktu kurikulum 2013 yang kita gunakan hampir 75% KD-KD-nya berbasis konten, pada titik beratnya pada kognitif.
Sekarang kita berbasis kompetensi. Sehingga kurikulum dirancang berdasarkan kompetensi yang dikembangkan, bukan berdasarkan isi dari materi suatu mata pelajaran. Karena berbasis kompetensi, maka nanti ketika Bapak Ibu membuat rancangan RPP atau modul ajar, harus didasari dengan tes diagnostik terlebih dahulu. Yang ketiga adalah kontekstualisasi dan personalisasi. Maksudnya di sini bahwa kurikulum yang kita rancang harus sesuai dengan konteks budaya, visi sekolah, lingkungan lokal, sehingga kebutuhan peserta didik kita dapat kita fasilitasi. Nah, visi sekolah ini ya merupakan hal yang sangat penting karena dalam visi sekolah kita akan melihat progres suatu kemajuan dari sekolah kita. Kemudian Bapak Ibu, kurikulum prototipe juga memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Nah, sebenarnya proyek ini tidak terlalu asing Bapak Ibu untuk kita semua, karena di kurikulum 2013 juga ada keterampilan. Hanya pelaksanaannya itu masih setengah hati. Ya, terkadang tidak dilaksanakan tapi ada nilainya. Itu di sebelah. Ya, ini terkadang ada yang seperti itu. Nah, di kurikulum paradigma baru nanti, pembelajaran ini semuanya hampir semuanya berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter. Nah, karakter ini nantinya Bapak Ibu akan mengkolaborasi 6 nilai-nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian fokus pada materi esensial, jadi hanya yang penting-penting saja. Oleh karena itu nanti dalam kurikulum paradigma baru kita tidak mengenal yang namanya kompetensi dasar. Tapi kita nanti akan mengenal yang namanya capaian pendidikan. Nah, cakupan untuk pembelajaran ini yang sesuai dengan kompetensi peserta didik kita akan ditekankan pada literasi dan numerasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Kenapa ini menjadi fleksibel? Karena nanti ketika guru akan melakukan pembelajaran setelah melakukan tes diagnosis untuk anak, kita akan melihat minat dan bakat anak dalam gaya belajarnya. Ada anak yang memiliki gaya belajar secara kinestetik, ada juga yang menggunakan auditorial, dan ada juga yang menggunakan video visual. Nah, sehingga ini nanti akan memfasilitasi guru dalam mengembangkan kreativitas dalam pembelajarannya. Nah, pengembangan karakter Bapak Ibu sebagai cerminan dari profil pelajar Pancasila, di mana dalam kurikulum 2013 sebenarnya sudah ditekankan pada pengembangan karakter, terutama pada kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2. Walaupun pelaksanaannya, realisasinya itu belum sesuai dengan harapan. Nah, oleh karena itu, dalam struktur kurikulum prototipe nanti, 20-30% jam pelajaran digunakan untuk pengembangan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Baik proyek mata pelajaran yang secara tematik karena bisa berkolaborasi antara mapel 1 dan mapel lain maupun proyek-proyek sekolah. Akhirnya pembelajaran ini yang berbasis proyek ini dirasa penting ya, karena kenapa penting? Karena berbasis proyek ini memerlukan kolaborasi, kerjasama dengan siswa satu dengan siswa lain. Mapel satu yang mapel lain diharapkan bisa membangun pengembangan karakter. Nah, ini memberikan kesempatan untuk belajar melalui pengalaman. Kemudian mengintegrasikan kompetensi yang esensi yang dipelajari peserta didik dalam berbagai disiplin ilmu dan struktur atau model pembelajaran yang sangat fleksibel. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini adalah struktur kurikulum paradigma baru, Bapak Ibu, yang beberapa tadi sudah saya sampaikan, bahwa struktur kurikulum berisi kegiatan bermain dan belajar yang mengacu pada CP atau capaian pembelajaran, proyek penguatan profil pelajar Pancasila,
dan program lainnya yang dilakukan di setiap jenjang satuan pendidikan, dan jam kegiatan bermain belajar. Jadi nanti ketika kita akan melaksanakan proses belajar karena berbasis proyek, bisa dikatakan atau dianalogikan bermain, tetapi ada unsur belajar, bermain sambil belajar. Sementara pada PAUD tidak ada perbedaan pembagian jam bermain belajar tersendiri, ya. Beda dengan kita karena dalam PAUD itu walaupun belum menggunakan prototipe, pola pembelajarannya adalah bermain sambil belajar. Keduanya nanti akan melebur dalam satu kegiatan intrakurikuler. Dengan demikian, Bapak Ibu Guru nanti harus bisa menyesuaikan dengan berbagai metode dan pendekatan yang mengerucut pada proyek dalam penguatan profil pelajar Pancasila dari 6 elemen yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Apa itu gotong royong, mandiri, berpikir kritis, kebinekaan global, dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu, karakteristik kurikulum di setiap jenjang yang saya soroti adalah untuk SMP, nanti di akhir slide ini saya sudah memberikan kesimpulan ada 7 perubahan dalam kurikulum paradigma baru. Perubahan yang sangat signifikan Bapak Ibu ini untuk di SMP adalah penyesuaian pengembangan teknologi digital, di mana nanti Bapak Ibu kita akan berbasis digital. Sehingga mata pelajaran informatika nanti akan menjadi pelajaran wajib. Saya garis bawahi bahwa mata pelajaran informatika tidak sama dengan TIK. Yang semula ketika informatika digularkan untuk sekolah-sekolah yang sudah siap, guru-guru TIK-nya ini harus berlatar belakang TIK. Akan tetapi ketika nanti kita akan menggunakan kurikulum paradigma baru ini yang mengajar informatika tidak harus guru yang berlatar belakang informatika. Sebab nanti pemerintah akan memberikan modul-modul yang bisa dipelajari oleh guru tersebut. Nah, kemudian pembelajarannya berbasis proyek. Kalau kurikulum 13, 75% berbasis kognitif atau knowledge, pada kurikulum prototipe ini adalah berbasis proyek. Perbedaan atau perubahan yang cukup signifikan untuk SMP nanti adalah beban belajar tidak ditetapkan per minggu secara paket, ya, tapi nanti sekolah yang akan mendistribusikan, mengalokasikan jumlah jam. Karena pemerintah hanya memberikan beban belajar dalam 1 tahun, untuk SMP adalah 172 jam. Sehingga nanti ketika kita merancang kurikulum operasional sekolah kita, memungkinkan antara sekolah yang satu dan sekolah yang lain, jumlah jam per minggunya belum tentu sama. Bisa jadi PPKN di sekolah A diajarkan di semester 1, di sekolah B diajarkan di semester 2. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, fase capaian pembelajaran ya yang nantinya akan menggantikan KD, sehingga karena fase ya dalam tujuan fase di setiap fase ini sangat umum sekali, maka Bapak Ibu nanti harus cermat menginterpretasikan yang akan dikembangkan dalam modul pembelajaran atau katakanlah RPP. Nah, untuk SMP kita ada di fase D. Ini untuk kelas 7 dan kelas 9 kita ada di fase D atau di fase nomor 4. Nah, yang lain tidak perlu saya bahas karena kita adalah di jenjang SMP. Oke. Nah, ini adalah komponen-komponen yang ada dalam capaian pembelajaran. Komponen yang harus ada di antara lain adalah rasional mata pelajaran. Hal tersebut penting karena bahwa mempelajari mata pelajaran tersebut nanti berkaitan dengan salah satu atau lebih dari satu nilai-nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila.
Dengan demikian diharapkan dengan adanya kolaborasi mata pelajaran secara tematik yang dikaitkan dengan nilai 1 atau lebih dari profil pelajar Pancasila, kita akan memberikan kebermanfaatan pada mata pelajaran tersebut kepada anak dalam kehidupan nyata atau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan dari mata pelajaran dalam capaian pembelajaran di sini adalah kemampuan yang perlu dicapai pelajar atau peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran tersebut. Jadi nanti ada tujuan pembelajaran, tapi ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran inilah yang nantinya setiap anak tentunya akan berbeda-beda. Kenapa demikian? Karena kemampuan anak juga beragam, tidak heterogen. Karakteristik mata pelajaran ini, Bapak Ibu, nanti dideskripsikan secara umum tentang apa yang akan dipelajari. Progres kognitifnya nanti guru yang menentukan berdasarkan dari hasil pemetaan tes diagnostik yang dilakukan guru terhadap peserta didik yang akan Bapak Ibu ajar. Sehingga elemen-elemen atau domain mata pelajaran serta deskripsinya nanti harus jelas karena sebagai arahan atau panduan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, capaian dalam setiap fase Bapak Ibu secara keseluruhan ini terintegrasi KI dan KD yang dibuat dalam bentuk pernyataan, dalam bentuk deskripsi yang disajikan dalam bentuk paragraf. Jadi nanti KI dan KD-nya itu tidak seperti kurikulum 13, tapi cukup dalam bentuk satu paragraf deskripsi singkat yang sifatnya masih sangat umum. Kemudian nanti Bapak Ibu harus mampu menjabarkan sesuai dengan ruang lingkup mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Pada capaian setiap fase, ya ini menurut elemennya dibuat dalam bentuk matrik. Nah, ya, jadi nanti Bapak Ibu membuat matrik-matrik untuk setiap fasenya, kemudian dipetakan menurut perkembangan anak dari hasil tes diagnostik, baik hasil tes diagnostik secara kognitif maupun minat dan gaya belajar peserta didik kita. Alur capaian pembelajaran ini ya diturunan dari setiap capaian pembelajaran, kemudian fase diturunkan menjadi alur capaian pembelajaran yang dijabarkan dari tahun ke tahun. Akhirnya, konten materi setiap tahun pada alur atau materi setiap pembelajaran dapat dikembangkan oleh guru, oleh satuan pendidikan berdasarkan dari evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan hasil tes diagnostik yang akhir. Bapak Ibu, ini ada 7 tema yang bisa dipilih satuan pendidikan kalau nanti akan menghasilkan proyek sekolah ya. Jadi saya garis bawahi lagi, jadi nanti kalau kita sudah melaksanakan kurikulum paradigma baru secara full atau secara murni, ada proyek mata pelajaran dan ada proyek satuan pendidikan. Untuk SMP, proyek yang dihasilkan adalah minimal 3 tema. Nah, proyek yang akan diambil tidak boleh keluar dari 7 tema proyek yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Bapak Ibu, kesimpulannya ya, ada 7 hal baru yang ada dalam kurikulum 2022. Ada yang mengatakan kurikulum 2022, ada yang mengatakan kurikulum paradigma baru. Yang pertama, ini struktur kurikulum ya akan berubah tidak sama dengan kurikulum 2013, bahkan struktur kurikulum yang dikembangkan oleh setiap sekolah pun berbeda berdasarkan dari hasil pemetaan. Kenapa demikian? Karena beban belajar setiap minggu, setiap sekolah memungkinkan berbeda sesuai dengan kajian beban belajar per tahun yang ditentukan pemerintah 172 jam. Kemudian berbasis profil pelajar Pancasila, sehingga setiap kegiatan pembelajaran diharapkan itu berkolaborasi atau pembelajarannya menggunakan tematik. Tema-tema materi yang hampir sama nanti bisa bergabung untuk menghasilkan satu proses pembelajaran ataupun satu proyek yang menjadi acuan dalam pengembangan standar isi.
standar proses, standar penilaian, nah, maupun struktur kurikulum yang akan dikembangkan dalam kurikulum operasional sekolah. Kemudian capaian pembelajaran dan prinsip pembelajaran serta asesmen pembelajarannya. Yang kedua, ini masih bagian yang A dari perubahan yang pertama. Secara umum, struktur kurikulum paradigma baru itu terdiri dari kegiatan intrakurikuler berupa pembelajaran tatap muka bersama guru, tapi prosentasenya nanti lebih sedikit dibandingkan dengan pembelajaran ya intrakurikuler non tatap muka dalam kegiatan proyek. Oke. Nah, perubahan yang kedua di sini Bapak Ibu, istilah KI dan KD nanti akan digantikan dengan istilah CP atau capaian pembelajaran. Nah, dalam capaian pembelajaran tersebut merupakan rangkaian kegiatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai satu proses pembelajaran berkelanjutan yang secara utuh. Ya, maksudnya nanti ketika Bapak Ibu melaksanakan proses pembelajaran, ketika Bapak Ibu nanti akan melaksanakan proyek mata pelajaran itu, antara keterampilan, pengetahuan, dan sikap adalah merupakan satu kegiatan yang utuh, yang tidak terpotong-potong. Kalau di kurikulum 13, 3 ranah SKL ini masih ada yang kita laksanakan secara terpisah, terutama di keterampilan. Kalau pengetahuan dan sikap bisa dilaksanakan berintegrasi, tetapi keterampilannya biasanya dilaksanakan secara terpisah. Kemudian, asesmen pembelajaran dikembangkan oleh guru yang mengacu pada capaian pembelajaran yang ditetapkan. Tadi di awal dikatakan bahwa ketika guru melakukan tes diagnostik untuk menentukan capaian pembelajaran, tentunya antara siswa 1, 2, dan seterusnya nanti akan berbeda. Sehingga asesmen yang diberikannya pun nanti akan berbeda. Intinya sebenarnya tidak ada siswa yang tidak tuntas KKM. Kenapa? Karena capaian pembelajarannya antara siswa satu yang lain berbeda. Materi boleh sama, tapi progres berpikirnya itu nanti yang harus dibedakan. Yang ketiga, pelaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan tematik, Bapak Ibu, ya, untuk SD ini sudah tidak asing lagi dengan pendekatan tematik sebagai alternatif untuk semua jenjang. Nah, ini jadi diharapkan nanti tematik Bapak Ibu untuk tema-tema materi yang mirip atau yang hampir sama. Sementara untuk SD dapat memilih tidak menggunakan pendekatan tematik ini untuk SD. Perubahan yang keempat pada kurikulum prototipe ini adalah tidak menetapkan jumlah jam pelajaran per minggu, ya, seperti yang sekarang berlaku di kurikulum 2013, jumlah jamnya sudah dipaket per minggu. Ya, tetapi nanti pemerintah hanya memberikan jumlah jam yang ditetapkan per tahun dan sekolah yang nanti akan memetakan. Suatu pelajaran, ya, kan dari hasil pemetaan, hasil diagnostik secara universal di sekolah untuk menentukan alokasi jumlah jam, maka memungkinkan ada mata pelajaran yang tidak diajarkan pada semester ganjil, namun memungkinkan dapat diajarkan di semester genap ataupun sebaliknya, sepanjang jam pelajaran per tahunnya terpenuhi, ya. Jadi untuk SMP 172 JP. Nah, perubahan yang kelima yaitu sekolah juga diberikan keleluasaan untuk menerapkan model pembelajaran kolaboratif antar mata pelajaran. Nah, Bapak Ibu, pelajaran kolaboratif ini nanti yang akan menafasi setiap kali terjadi proses pembelajaran. Kenapa? Tadi kembali lagi pada implementasi profil pelajar Pancasila dan tematik tersebut. Karena adanya tematik, adanya kerjasama, maka pembelajaran mau tidak mau pasti akan kolaboratif. Bapak Ibu bisa memilih metode-metode pembelajaran yang sifatnya kolaboratif.
ada Whiteboard, ada Stripe, dan lain sebagainya yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk pembelajaran kolaboratif. Kemudian, asesmen dapat dilakukan lintas mata pelajaran. Ya, misalnya berupa asesmen sumatif dalam bentuk proyek atau penilaian berbasis proyek. Maksudnya, satu proyek ini bisa dinilai untuk lintas mata pelajaran. Contoh misalnya guru bahasa Indonesia membuat teks prosedur membuat bolu mangga. Nah, ini teks prosedur ini yang membuat orang bahasa Indonesia. Tapi mata pelajaran seni budaya bisa menilai tersebut. Caranya bagaimana mengaplikasikan? Anak disuruh membaca teks prosedur, kemudian anak disuruh mempraktikkan. Hasilnya kalau di bahasa Indonesia adalah teks, di seni budaya adalah bendanya. Orang olahraga juga bisa menilai dari hasil proyek yang dibuat oleh guru seni budaya. Dalam satu bolu mangga itu terdapat berapa kalori apa saja yang dihubungkan dengan kesehatan di olahraga, yang dihubungkan juga dengan kalori. Nah, dan seterusnya. Kemudian penilaian proyek untuk siswa SD, Bapak Ibu paling sedikit 2 kali, untuk SMP, SMK paling sedikit adalah 3 kali dalam 1 tahun. Ini lebih boleh ya, tapi paling sedikit adalah 3 kali. Oke. Perubahan ke-6, mata pelajaran informasi nanti ya akan menggantikan mata pelajaran TIK dan menjadi mata pelajaran wajib. Jadi tolong Bapak Ibu bedakan bahwa informasi tidak sama dengan TIK ya. Untuk informasi itu lebih tajam lagi ya Bapak Ibu, tidak sama dengan TIK yang beberapa tahun pernah dilaksanakan dalam struktur kurikulum kita. Kemudian sekolah yang belum memiliki SDM guru informatika diberikan panduan untuk menerapkan pelajaran informatika dan bisa diampu oleh semua guru yang paham atau yang menguasai tentang TIK. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, perubahan yang terakhir yang ke-7 yaitu mata pelajaran IPA dan IPS pada jenjang sekolah dasar itu nanti melebur menjadi satu yang dilaksanakan secara bersamaan, tidak terpisah-pisah. Jadi dalam satu kegiatan proses pembelajaran, IPA IPS ini adalah menjadi satu keutuhan, sehingga nanti dikenal dengan IPAS, IPA dan IPS. Karena sejatinya antara ilmu alam dengan ilmu sosial ini korelasinya sangat tinggi sekali. Bahasa Inggris untuk SD nanti menjadi mata pelajaran pilihan. Ya, jadi di bahasa Inggris, kalau misalnya di SD A memetakan kurikulumnya, bahasa Inggris akan dijadikan mata pelajaran pilihan, itu sah-sah saja. Bisa jadi di sekolah SD B mungkin bahasa Inggris karena SDM-nya kurang mendukung, bahasa Inggris tidak diambil sebagai mata pelajaran pilihan. Nah, perubahan di SMA ini adalah peminatan atau penjurusan untuk IPA dan IPS serta bahasa dilaksanakan di kelas 11 dan kelas 12. Nah, yang selama ini di kurikulum 2013 penjurusan langsung di kelas 10, kemudian mulai kurikulum prototipe nanti atau paradigma baru penjurusan itu dilaksanakan pada kelas 11 dan kelas 12. Sehingga untuk siswa kelas 10 nanti akan menerima pelajaran yang umum yang sama. Nah, kelas 1 juga akan menerima pelajaran IPA, IPS, dan bahasa Indonesia. Nah, yang nanti ini perubahan cukup signifikan juga Bapak Ibu, perlu saya sampaikan, IPA untuk SMA nanti akan terpadu, begitu juga dengan IPS. Ya, misalnya di IPS kan ada sejarah dunia, sejarah nasional, dan sebagainya, cukup menjadi sejarah saja. Gitu. Nah, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang perubahan kurikulum pada paradigma baru ini. Tadi yang terpenting yang perlu kita pahami ada 7 perubahan dalam kurikulum paradigma baru yang nantinya akan menyempurnakan kurikulum 2013. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan.
Ya, kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Oke, Ya, silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya ya, bisa raise hand atau langsung buka mic-nya ya. Nggak ada ya, nggak ada yang bertanya. Oke, nah kadang sudah paham Pak. Pak paham apa ngantuk? Oke. Karena harinya hari libur ini Pak Darno. Libur ya. Ya, baik Bapak Ibu, kita berikan aplaus ya pada Ibu narasumber kita ya. Bukan Bapak Ibu, buat Ibu Tati dan kita semuanya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, demikian tadi ya paparan tentang kurikulum prototype ya 2022 ya, ataupun Merdeka Belajar atau kurikulum paradigma baru ya, yang disampaikan oleh Ibu pengawas kita. Semoga bisa menambah ya wawasan pengetahuan kita terkait dengan dinamika perkembangan kurikulum ya. Bu Tati, terima kasih atas kehadirannya di Forum MGMP. Kami akan melanjutkan Bu dengan Ibu Fitri ya untuk narasumber berikutnya. Baik, terima kasih Pak Darno, terima kasih teman-teman semua, tetap semangat di awal semester 2 ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu lakukan, apa yang Bapak Ibu pelajari, yang Bapak Ibu dengarkan hari ini, bisa diimplementasikan untuk menyempurnakan tugas Bapak Ibu semua. Saya izinlah ya Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, selanjutnya ada Ibu Fitri untuk menghandle kegiatan berikutnya. Silakan Bu Fitri. Terima kasih Pak Darno. Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya hari ini saya bertemu dengan guru-guru hebat ya dari Forum MGMP SMP Distrik Kabupaten Bogor yang tidak bosan dan tetap semangat untuk ikut terus di kelas sampai hari kedua ini. Dan juga ingin terus belajar untuk memajukan pendidikan Indonesia khususnya dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar. Tidak lupa salawat dan salam kepada Nabiullah kita, Nabi Muhammad SAW, serta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Pak Sudarno sebagai Ketua Forum MGMP SMP Distrik Kabupaten Bogor, Ibu Tati Rahayuningsi MPD sebagai Pengawas Distrik Kabupaten Bogor, dan yang terhormat yang saya banggakan luar biasa ini Bapak, Ibu, guru hebat Forum MGMP SMP yang saya cintai dan saya banggakan tentunya. Perkenalkan, nama saya Fitri Kaniawati, saya pengajar dari SMA Negeri Cigombong, dan alhamdulillah saya lulusan guru penggerak angkatan 1. Bapak Ibu, di sini kita sharing saja Bapak Ibu ya. Nggak perlu malu-malu untuk mengungkapkan nanti berbagai cerita, pengalaman ya. Sama-sama kita sharing saja Bapak Ibu, kita belajar sama-sama. Baik, Bapak Ibu, akan saya share dulu materi hari ini. Ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah terlihat? Terlihat jelas. Ya. Baik Bapak Ibu, saya sebelum ke materi ya, kita untuk ada chemistry-nya nih ya. Saya akan kirim link ini, link Mentimeter ya ke grup. Nanti Bapak Ibu isi ya. Nanti Bapak Ibu isi. Saya akan kirim Mentimeternya ke grup di WA ya Bapak Ibu. Di grup WA. Ya, itu udah saya kirim. Bapak Ibu silakan diisi. Saya ingin tahu nih bagaimana perasaan Bapak Ibu hari ini mengikuti diklat hari kedua. Ayo Bapak Ibu, gimana perasaannya nih hari ini?
Oke ya, saya buka Mentimeter. Saya tutup dulu yang ini ya Bapak Ibu ya. Share-nya ini saya tutup. Saya akan buka linknya. Saya akan buka. Nah, ini dia Bapak Ibu. Karena Allah, waduh alhamdulillah, semangat, bahagia, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ilmunya pun nanti karena Allah jadi ikhlas ridho, mendapatkan barokah ya Bapak Ibu ya. Lanjut nih, Amin ya Allah. baru 3 orang. Ayo pesertanya ada 16 orang, baru isi 3 orang. Ayo Bapak Ibu, semangat, bahagia, baru 3 orang. Terlihat Bapak Ibu di gimmitnya, terlihat tulisannya? Terlihat ya? Nah, ini. Karena Allah semangat, bahagia. Ayo, baru 3 orang nih. Wah, Pak Isan terlempar kayaknya. Pak Isan terlempar ya. Sinyalnya mungkin. Aku ganti pakai laptop, Bu. Tadi pakai HP. Oh iya, alhamdulillah. Masih bisa gabung, Pak. Biar Ayo, lihat Bu Fitri nih. Iya. Ayo silakan Pak. Pak, Bapak Ibu, Bapaknya cuma 1 nih. Waduh, yang mana nih Leannya? Ayo Pak panggilin teman-temannya Pak, biar ikut. Ayo Bapak Ibu, silakan diisi bagaimana perasaan Bapak Ibu hari ini. Karena Allah semangat dan bahagia. Yang lainnya mana nih? Belum muncul. Belum muncul lagi ya. Baru 3 orang. Nah, ilmu sejak kemarin. Wah, alhamdulillah hari ini. Alhamdulillah dapat banyak ilmunya. Wah, alhamdulillah. Lanjut lagi. Ayo Bapak Ibu. Ilmu sejak kemarin dan hari ini katanya gitu. Alhamdulillah dapat banyak. Amin. Barokah ya. Bapak Ibu dapat ilmunya. Ayo. Oke. Bapak Ibu, silakan siapa yang sudah menjawab di sini. Ada yang mau sharing? Kenapa semangat hari ini atau bahagia hari ini? Siapa? Ayo mangga, mau Bapak atau Ibu silakan. Yuk dibuka mic-nya Bapak Ibu, nggak usah malu-malu, silakan. Ini Ibu Muhammad Tegar. Apa punya anaknya atau punya suami Ibu Muhammad Tegar? Tapi Ibu yang ya Bunda punya anak, laptopnya punya saya rusak. Iya. Ayo Ibu ngisi apa ini? Ibu ngisi apa? Tadi Ngisi sudah apa nulis tadi? apa Ibu? Ibu Lupa ngisi tadi apa? ngisi apa? Ayo. Ayo Enggak, Ibu bukan ngisi manggil apa? Tegar, bukan. Ya yang ngisi apa Bu? Alhamdulillah Bunda, dari kemarin sampai hari ini mengikuti dengan baik insya Allah, karena memang kepala sekolah ingin daftar sekolah penggerak, jadi kita guru-gurunya harus dapat ilmu sebelum jadi sekolah penggerak. Waduh, alhamdulillah. Luar biasa Ibu, semangat banget. Ibu ngajar kelas berapa, Bu? Kenapa, Bun? Ibu ngajar kelas berapa? Oh, kelas 8 dan kelas 9. Waduh, mantap. Luar biasa Ibu. Terima kasih banyak. Yang lainnya ayo mangga silakan. Siapa nih? Yang belum ketahuan nih. Waduh, alhamdulillah udah banyak nih. Wah, mudah-mudahan bisa ikut terus. Amin. Mudah-mudahan sehat terus ya. Sampai hari keempat Bapak Ibu sehat, bisa ikut mengikuti pendidikan diklatnya atau webinarnya sampai akhir. Senang, semangat terus sampai selesai. Amin. Saya doakan semuanya ya, ilmunya berkah hari ini. Amin. Ya Allah, amin. Ayo siapa yang mau
memberikan komentarnya. Silakan. Bapak mungkin nih ya satu-satunya yang laki-laki ya. Nggak Pak, Bapak Ihsan. Mangga Bapak coba nih. Aku udah Bu yang tadi Apa tiga kata yang karena Allah, semangat, Waduh, luar biasa Bapak. bahagia. Yang membuat Bapak semangat nih apa nih Pak? Ya karena saya termasuk suka yang hal-hal baru Bu. Wah, tantangan ya Pak ya. Iya Luar Bu. biasa. Iya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, hal-hal positif ya, aura positif yang hadir dalam tubuh kita mudah-mudahan menjadi imun untuk kita dan sehat selalu tersenyum Bapak Ibu ya, jangan lupa ya. Kita selalu tersenyum menemui anak-anak kita ya. Jangan lupa 5S, kita ketemu sama anak-anak. Aduh luar biasa. Oke, Bapak Ibu saya tutup nih ininya ya, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Baik. Akan saya lanjutkan. Bentar Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan lagi. Kita lihat yang tadi ya. Nah, ini. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Sudah terlihat? Oke, sudah terlihat. Oke, sekarang nih. Nah, nih ada gambar Bapak Ibu, silahkan tulis di kolom chat ya. Di mana posisi Bapak Ibu dalam pembelajaran selama ini gitu. Ayo, ada gambarnya tuh, kelihatan nggak gambarnya? Kekecilan nggak? Kecilan nggak gambarnya? Iya Bun, kekecilan. Kecilan ya, bentar ya, saya besarin dulu. Kelihatan Bapak Ibu? Nah, kelihatan. Oke, mangga tulis di kolom chat. Nah, Bapak Ibu ada di mana nih sekarang posisinya? Ayo, di kolom chat ya, tulis Bapak Ibu. Ayo. Silahkan, coba pengen lihat nih di kolom chat. Pak Muharram nomor 10. Waduh, nomor 1 nih Pak Muharram nulisnya. Ayo, siapa lagi? Semangat Bu, ayo Ibu. Saya belum tahu nih, kan namanya Muhammad Tegar ya. Ibu namanya Ibu siapa? Ibu Siti Aminah, Bunda. Ibu Siti Aminah, silahkan Ibu Siti Aminah, coba ditulis. Posisi Ibu ada di mana nih? Ayo Bu, semangat Bu. Ada di mana? Yang lain juga ya, Bapak Ibu, nggak usah malu-malu. Ayo, kita kan sharing aja. Nyantai aja ya, nyantai aja. Nggak usah tegang. Nyantai aja. Silahkan ditulis, jangan ragu-ragu. Ayo, yang lainnya mana ini? Ayo, silahkan. Teman-temannya dipanggilin Bapak Ibu, biar masuk nih. Yuk, Pak Yusdiwara. Nih ada temannya juga nih Bapak-Bapak. 11, Ibu EN nomor 3. Oke, Ibu EN nomor 3 lagi manjat nih. Aduh. Ayo nanti ceritanya Bu EN. Bu EN nanti cerita ya, nomor 3. Kenapa nomor 3? Oke. Silahkan yang lainnya Bapak Ibu. Ini kita seru nih, nanti kita sharing-sharing Bapak Ibu. Ayo, posisi ada di mana? Silahkan. Ayo Bu Siti, belum ngisi nih Bu Siti ya? Ini udah Bun. Oh, udah. Ayo, coba. Nomor 16. Oh, Bu Yudi suara perempuan Bu. Maaf ya Ibu. Nggak on cam nggak nih ibunya nih. Saya nggak lihat soalnya. Maaf ya Bu. Oke, silakan yang lainnya. Yang lainnya ada? Yang lainnya? Ayo nggak usah malu-malu Bu. Ayo silakan kita saling sharing. Yuk, Ibu Siti udah ngisi nih nomor 16. Silakan yang lainnya. Masih banyak loh yang lainnya yang belum. Ayo. Bu Antin belum, Bu Cahyu belum, Bu Fitri ini juga namanya sama dengan saya nih. Bu Fitri juga belum. Ya.
Bu Muhayati juga belum, Bu Nur Hayati, Bu Rita, Bu Anissa. Ayo semangat, Bu Titin, Bu Wulan. Mangga, sok silakan diisi Bapak Ibu. Ayo. Oke nih. Siapa duluan nih yang mau cerita? Kayaknya Ibu Yudis dulu deh, nomor 10. Belum dengar suaranya saya. Nanti Bu En ya. Ayo, Bu Yudis mana? Iya, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh on kamera, Bu? Kita sambil Boleh. Boleh, Bu. boleh sambil melihat di dunia maya ya, Bu. Nah, kan kelihatan cantiknya, Bu. Saya jadi tidak ragu-ragu nih, ini laki-laki apa perempuan. Angkat terlihat ya, Bu. Iya, Ibu. Ya, silakan Ibu, mangga. Saya Posisi mengisi dong. nomor 11 juga kan tidak mengerti, Bu, apa maksudnya gambar ini ya. Oh gitu. Sarama nggak ngerti. Oh gitu ya. Maaf ya, Bu. Eh, Jadi ini posisi kita selama ini, Bu. Selama ini kita dalam pembelajaran, selama Ibu mengajar, posisi kita itu ada di mana begitu, Bu? Maksudnya. Gitu. Apakah posisi Ibu tadi Ibu posisi 11 ya? Nih, 11 ya di sini. Nah, Ibu bisa cerita nih, posisi 11 Ibu ada di mana? Itu maksudnya apa nih? Gimana? Dari gambarnya tuh posisi 11. saya ini kan dari gambar, saya melihat itu nomor 11 dengan 12 berangkulan bersama-sama ya, Bu ya. Jadi ya kita belajarnya secara ini aja bersama-sama, sharing bersama gitu. Iya betul Ibu, ya kolaborasi terus ya Bu ya, kerjasama sama teman ya. Artinya kita nggak bisa berdiri sendiri ya Bu. Gitu. Tetap harus ada MGMP IPA misalnya, ada MGMP IPS, ada MGMP Bahasa Indonesia ya Bu ya. Teman-teman minimal ada di sekolah ya Bu ya. Kita nggak bisa berdiri sendiri, betul Ibu. Wah luar biasa. Saling sharing dan tidak istilahnya tidak malu untuk belajar dan bertanya ya Bu. Ya Iya. Allah, lalu ingin belajar. Iya, amin. Oke, terima kasih Ibu. Terus dari Ibu EN ya. Mana nih Bu EN nih? Ibu EN nomor 3. Ayo Bu EN. Makasih banyak Ibu. Coba mana Bu EN nih? Nah, Bu EN bisa on kameranya Bu EN. Kita bertunggu siapa nih? Nah, ada Bu EN. Assalamualaikum Bu Fitri. Ayo. Ya, seperti tadi kata Ibu Yudiswara ya, saya kan belum paham ini maksudnya apa, makanya saya memilih 3 ya. Mungkin saya beranggapan ini kan sedang pelatihan asesmen kurikulum paradigma baru. Jadi saya berpikir saya belum begitu paham, jangankan untuk paradigma baru. Yang kurikulum 2013 aja ini baru sudah mulai terbelalak istilahnya. Sudah ganti lagi ya Bu. Ya, ternyata sudah mau berganti dengan kurikulum paradigma baru. Jadi otomatis saya harus berawal lagi dari bawah gitu karena mau tidak mau ya sambil melihat dari teman-teman lain ya terutama guru-guru penggerak, saya harus bagaimana seperti itu Bu Fitri. Aduh luar biasa Ibu. Iya nih ya kalau kita bicara soal kurikulum nggak beres-beres ya Bu. Betul gitu ya. Jadi kan udah aja satu ya Bu ya, nggak usah ganti-ganti gitu. Apalagi saya tuh guru orla gitu ya. Beda dengan Ibu Fitri yang masih grace gitu ya, masih muda gitu kan. Jadi udah menuju cerita Bu. Gitu Ibu. Iya, semangat terus Bu. Yang penting kita semangat. Kalau kita semangat, insya Allah mendapatkan ilmunya pun cepat ya Bu. Insya Allah tetap walaupun tertatih-tatih ingin mencoba belajar. Begitu. Luar biasa nih Bu EN. Saya harus belajar sama Bu EN nih. Semangatnya luar biasa. Iya, terima kasih banyak Bu EN. Sama-sama. Tadi ada Ibu Siti Aminah nomor 16 nih. Nah, sekarang Ibu Siti. Ayo Bu Siti. Assalamualaikum Bunda-Bunda. Waalaikumsalam. Iya,
Prinsipnya sama dengan Bunda Yudis dan Bunda EN. Tadi kan kita ada kolaborasi. Kalau yang tadi 11 sama 12 kan cuma 2 orang, itu lebih banyak itu Bunda. Sama sih, belum paham. Ya, sebenarnya belum paham filosofi dari gambar-gambar itu. Mudah-mudahan nanti Bunda Fitri bisa menjelaskan ke kita. Seharusnya kita di posisi mana di pembelajaran di sekolah, baik di kurikulum 2013 maupun di kurikulum paradigma baru, kita harus ada di posisi mana begitu. Enggak? Iya, Ibu. Sebetulnya ini tidak bisa kita menggambarkan diri kita dengan orang lain ya Ibu ya. Tidak bisa, karena setiap manusia atau setiap guru itu punya posisinya masing-masing. Kita tidak bisa mengukur, oh dia sama dengan saya, atau misalnya ibu sama dengan saya. Misalnya terus Ibu Yudis atau Bunda Yudis sama dengan Bu EN. Ternyata kan setelah diberikan gambar ini, wah punya pemikirannya masing-masing ya Ibu ya. Jadi artinya kita di posisi manapun tetap kita harus berkolaborasi. Intinya itu tetap semangat untuk belajar, walaupun kita menuju jelita nih semua nih. Mungkin ada juga yang sudah jelita gitu ya. Tapi luar biasa, saya senang sekali bertemu dengan Bapak dan Ibu yang semangatnya luar biasa, tidak lepas-lepas untuk ingin terus menambah ilmunya. Itu Bu prinsipnya. Kalau untuk posisi, saya tidak bisa menentukan Ibu ada di mana. Karena yang merasakan diri sendiri ya Bu ya, pastinya gitu. Iya. Baik, terima kasih. Ini satu-satunya Bapak nih, pengen dengar suaranya juga ya Ibu ya, Pak Ihsan. Panggil dulu nih Pak Ihsan, Bapak. Halo, Assalamualaikum Bu Fitri, gimana kabarnya? Sehat semua ya, semoga bunda-bunda semuanya sehat ya. Alhamdulillah, luar biasa. Sebenarnya sih saya di sini awalnya melihat di nomor 10 itu kan terlihat ceria ya. Ya itu dia. Tapi sebenarnya dalam teori blob tree ini sebenarnya ada 2 di sini ya, 10 sama 15. Oh gitu, iya. Ya, seperti itu. Dan seperti yang dikatakan Bu Yudiswira tadi ya, kita sudah banyak melewati kurikulum yang banyak ya, kurikulum paradigma baru, kurikulum 13. Nah, mungkin poin dari sini adanya di poin 10 sama 15 kali ya, Bu Fitri ya. Iya. Ternyata di gambar 10-15 ini menggambarkan bahwasanya kita itu bisa beradaptasi dengan baik ya, terus puas dengan kehidupan yang kita miliki. Tapi dari sini ada sisi kelemahan ya dari kepuasan ya. Jadi sebaiknya itu kita tidak puas dengan apa yang kita dapati gitu ya. Karena kan kita sebisanya harus punya semacam growth mindset gitu ya, selalu berkembang gitu. Meskipun kurikulum berubah-berubah, tapi ya semoga kita bisa beradaptasi dengan baik seperti itu. Betul. Jadi kita siap untuk menerima kurikulum baru, istilahnya, dan siap juga menerima perkembangan-perkembangan yang ada. Artinya guru ini harus selalu siap sedia, Bapak. Iya, benar, apapun yang terjadi ya, karena kita adalah pelayan anak-anak ya Pak. Jadi otomatis ya harus siap dengan kondisi apapun dari pemerintah. Nih kurikulumnya ganti, hayu lah gitu ya. Itu dia. Iya, terima kasih banyak nih Bapak Ibu. Ya, sama-sama Ibu Fitri. Iya, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah mengenal dengan adanya pembelajaran diferensiasi ya Bapak Ibu. Sudah mengenal belum Bapak Ibu pembelajaran diferensiasi? Sudah disampaikan? Karena kita akan membahas tentang asesmen diferensiasi produk. Jadi saya akan sedikit menyinggung tentang pembelajaran diferensiasi Bapak Ibu. Nah, di sini pembelajaran diferensiasi itu menurut Tomlinson tahun 2000 adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap guru. Karena pada paradigma baru yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Tati ya, nah kita kan harus memenuhi kebutuhan belajar siswa. Nah di sini otomatis saya akan menyinggung sedikit tentang pembelajaran diferensiasi. Serangkaian keputusan ini lebih khususnya Bapak Ibu masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Nah, keputusan masuk akal tersebut berkait dengan yang pertama adalah bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang
murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kemudian juga memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang proses. Nah, sepanjang proses artinya sepanjang proses pembelajaran ya Bapak Ibu ya, kita harus terus mendukung anak-anak kita. Nah, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Berarti kita akan menggunakan kurikulum paradigma ya Bapak Ibu. Nah, jadi bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga siswanya. Kita harus menjelaskan tujuan pembelajaran kita saat itu nanti pada saat pembelajaran. Lalu penilaian berkelanjutan Bapak Ibu. Ini ciri-cirinya ya pada diferensiasi. Penilaian berkelanjutan artinya bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya. Nah, ini penilaian formatif sudah disampaikan oleh Bu Rika ya hari kemarin ya Bapak Ibu. Bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Nah, bagaimana ia akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Ya, otomatis kita harus tetap merencanakan Bapak Ibu. Pembelajarannya bagaimana yang akan memenuhi kebutuhan siswa-siswa kita. Nanti akan saya putarkan sedikit video tentang kita nih untuk mengetahui pemetaan siswa kita ya Bapak Ibu. Tentang gaya belajarnya, profilnya, lalu minatnya. Lalu manajemen kelas efektif. Nah, di sini bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas. Jadi di dalam kelas harus efektif, harus nyaman, harus menyenangkan. Jadi nanti biasanya akan ada seperti ini Bapak Ibu, kesepakatan kelas. Nah, bagaimana kelas impian mereka gitu, seperti apa. Nah, kita jadi tahu bagaimana perasaan mereka, bagaimana keinginan mereka di kelas tersebut Bapak Ibu. Lalu kita lanjutkan. Nah, di sini strategi pembelajaran diferensiasi ini ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, dan ada diferensiasi produk. Diferensi konten ini adalah diferensiasi pada materi pembelajarannya, merujuk pada pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari oleh murid atau siswa. Di sini tugas pendidik itu bertanggung jawab adalah memastikan bahwa semua murid mempelajari materi pelajaran dalam kurikulum harus dikuasainya. Namun, kita juga harus menyadari Bapak Ibu bahwa tidak semua materi harus kita sampaikan semuanya. Jadi di sini beberapa materi dapat digali ya dari sumber-sumber lainnya. Ini diferensiasi konten Bapak Ibu. Lalu contoh-contoh, nah ini contoh dari diferensiasi konten, yaitu menggunakan bahan bacaan pada berbagai tingkat keterbacaan. Misalnya, kalau misalnya kita diferensiasi konten dalam bahasa Indonesia atau bukan dari mata pelajaran yang lain pun bisa. Misalnya bisa ngambil dari video, bisa mengambil dari buku, kita ajak perpustakaan gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi materinya tetap sama, cuma yang bedakan adalah konten. Mempresentasikan ide melalui sarana pendengaran dan visual. Pertemuan dengan kelompok-kelompok kecil untuk mengajarkan kembali ide atau keterampilan untuk murid yang masih mengalami kesulitan, atau memperluas pemikiran, keterampilan untuk murid yang sudah lebih maju. Nah, ini di kelompok kecil ini maksudnya Bapak Ibu, kita kalau dalam kelas itu pasti ada anak yang mohon maaf lebih, ya ada yang kurang atau bahkan ada yang sedang. Nah, dalam pengelompokan kita tidak boleh membagi secara sesuai dengan yang tadi tingkat-tingkat tapi diusahakan berbaur. Jadi kelompok itu ada yang tinggi, ada yang medium, ada yang low gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi high, medium dan low. Artinya nanti di sini akan terjadi kolaborasi di antara mereka. Nah, guru menyediakan kesempatan pada siswa untuk memilih subtopik dalam topik utama yang dipelajari. Kemudian setiap murid juga
mempresentasikannya di kelas sehingga semua murid dapat memahami keseluruhan topik utama. Nah, jadi nanti tetap ada topik utama, tapi kita memiliki subtopik. Nah, mungkin kalau di IPA seperti misalnya di biologi, misalnya kalau di biologi itu ada sistem ekresi nih, Bapak Ibu. Topik utamanya adalah sistem ekresi. Nah, nanti sistem ekresi ini ada paru-paru, gitu, ada ginjal, ada hati. Nah, jadi anak-anak diberikanlah subtopiknya seperti itu, Bapak Ibu. Subtopik paru-paru, subtopik ginjal, subtopik hati. Nah, seperti itu Bapak Ibu dalam presentasikannya sehingga semua anak memiliki memahami keseluruhan topik utama. Contohnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, lalu di sini diferensiasi proses. Diferensiasi proses ini berkaitan dengan aktivasi atau aktivitas belajar yang dilakukan murid dalam rangka memahami isi atau materi pembelajaran. Di sini kita membedakan tugas yang diberikan kepada murid agar dapat memungkinkan murid untuk berlatih dan memahami isi konten materi yang meliputi menyediakan berbagai alternatif, cara dalam mengeksplorasi konsep materi, yang mengeksplor materi tersebut. Lalu di sini ilustrasikan konsep materi agar mudah dipahami dan memodifikasi kompleksitas pengilustrasian dari berbagai tingkatan kognitif murid. Jadi prosesnya macam-macam. Misalnya mungkin kalau dalam agama ya Bapak Ibu, dalam hafalan misalnya. Nah, tujuannya satu, menghafalkan atau hafalan misalnya surat Al-Baqarah ayat misalnya ayat 1 sampai 5 misalnya. Nah, proses itu, diferensiasi proses itu macam-macam Bapak Ibu pada anak-anak. Silahkan kita berikan keleluasaan kepada mereka untuk mengeksplor konsep materi tersebut. Misalnya ada yang dengan hafalan dia sendiri, ada yang cukup mendengarkan gitu ya Bapak Ibu ya. Ada yang harus dengan muter video. Nah, itu adalah diferensiasi proses Bapak Ibu. Jadi prosesnya yang harus kita lihat pada saat anak itu menghasilkan hasil akhir yaitu berupa hafalan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Nah, seperti itu Bapak Ibu contohnya. Nah, lalu di sini ada juga contoh dari diferensiasi proses ya. Nah, di sini ada nih menggunakan kegiatan berjenjang di mana semua peserta didik bekerja untuk pemahaman dan keterampilan penting yang sama, menggunakan berbagai tingkat dukungan, tantangan atau kompleksitas yang berbeda. Jadi gimana dari siswanya masing-masing Bapak Ibu seperti itu. Nah, tadi sudah saya berikan contoh satu ya. Nah, salah satunya seperti itu. Biar memudahkan Bapak Ibu untuk mencerna dari diferensiasi proses yang lebih mudah. Lalu di sini ada diferensi produk adalah modifikasi produk dari hasil belajar murid yang merupakan hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Ini menurut Tomlinson 2000. Nah, di sini contohnya memberi murid pilihan cara mengekspresikan pembelajaran. Nah, di sini ada yang membuat pertunjukan boneka, menulis surat, poster, buku, ya. Ada yang menggunakan rubrik. Nah, ada juga yang menggunakan, ada yang sendiri, ada yang kelompok. Nah, di sini juga. Nah, intinya untuk diferensiasi produk, tujuan pembelajarannya adalah sama Bapak Ibu. Tapi produk akhirnya yang akan kita lihat. Seperti selama ini saya kepada siswa, itu tujuan pembelajarannya sama. Contohnya pembelahan sel, saya kebetulan ngajar biologi Bapak Ibu. Nah, pembelahan sel, saya memberikan kebebasan kepada para siswa untuk membuat laporan boleh berupa video, boleh berupa monolog, boleh berupa laporan seperti biasa, atau boleh juga berupa nyanyian gitu. Kalau mereka pengen nyanyi gitu ya, menyampaikannya dengan nyanyi ya mangga, atau dalam bentuk puisi gitu. Artinya diferensiasi produk ini artinya tetap tujuan pembelajarannya adalah sama, yang membedakan adalah produknya. Nah, tapi di sini kita harus kerja keras nih Bapak Ibu. Kerja kerasnya adalah membuat rubriknya, ya rubriknya. Pasti rubriknya akan berbeda setiap siswa nanti memberikan tugasnya kepada kita ya Bapak Ibu. Lalu selanjutnya, di sini memetakan. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, sebetulnya alangkah baiknya kita melakukan pemetaan kebutuhan murid Bapak Ibu. Ya, di sini
dapat dikategorikan di sini ada kesiapan belajar atau readiness murid, minat murid, dan profil belajar murid. Di sini dibagi atas 3 yang mengatakan kebutuhan murid. Yaitu lalu di sini kita akan lihat, nah di sini nih Bapak Ibu saya akan putarkan video ya, video ini kebetulan videonya saya ambil dari guru penggerak ya Bapak Ibu ya. Kita sejenak sambil mengamati ya Bapak Ibu ya videonya. Tapi mohon maaf nih ini videonya animasi ya. Ibu dan Bapak calon guru penggerak, hutan adalah salah satu tempat hidup beraneka ragam hewan dan makhluk hidup lainnya. Hutan merupakan rumah Afwan Bu, suaranya tidak terdengar ya? Sekarang kedengeran nggak? Mereka mendiskusikan kurikulum yang harus diajarkan di sekolah. Kalau sekarang kedengeran nggak? Semua memiliki pendapat. Terdengar tapi kecil Bu. Bentar, Bu. Pagi yang cerah. Oke, Warga terdengar Bu. mengantar anak-anak mereka ke sekolah hewan untuk mendaftar masuk sekolah. Mereka antri dengan tertib, berbaris. Ulang lagi dari awal ya. Warga hutan beserta guru penggerak. Hutan adalah salah satu tempat hidup beraneka ragam hewan dan makhluk hidup lainnya. Terdengar apa Ibu? Hutan merupakan rumah bagi mereka. Terdengar. Pada suatu hari, Raja Hutan berpidato di hadapan semua hewan di hutan dan mengatakan, "Untuk menghadapi tantangan dunia baru, maka aku akan mendirikan sebuah sekolah. Semua anak-anak hewan yang ada di hutan diwajibkan untuk bersekolah." Tanggapan masyarakat hutan setelah mendengar perintah sang Raja Hutan tentang kewajiban anak-anak harus bersekolah sangatlah beragam. Jadi terdengar keriuhannya. Mereka mendiskusikan kurikulum yang harus diajarkan di sekolah hewan tersebut. Semua memiliki pendapat yang berbeda. Pagi yang cerah, warga hutan mengantar anak-anak mereka ke sekolah hewan untuk mendaftar masuk sekolah. Mereka antri dengan tertib, berbaris. Warga hutan beserta anaknya dijelaskan oleh jerapah, sang kepala sekolah, bahwa sekolah hewan tersebut telah memutuskan untuk mengadopsi kurikulum kegiatan yang terdiri dari berlari, memanjat, berenang, dan terbang. Agar lebih mudah pengelolaan kurikulumnya, maka semua hewan wajib mengambil dan mengikuti semua mata pelajaran. Bebek sangat bagus dalam berenang, bahkan ia lebih baik dari instrukturnya. Tapi dalam ujian terbang, nilainya hanya pas-pasan. Untungnya, ia tetap lulus ujian terbang tersebut. Yang membuat dia sedih adalah hasil ujian berlarinya. Ia mendapatkan nilai yang sangat buruk karena dia sangat lamban dalam berlari. Padahal, Bebek sudah berusaha dengan sangat keras. Dia harus tinggal di sekolah setelah sekolah usai untuk latihan berlari ini. Dia bahkan juga terpaksa meninggalkan hobinya berenang untuk menambah jam latihan berlarinya. Dia berlatih sangat keras hingga selaput kakinya robek. Akibatnya, ia pun tidak bisa menunjukkan hasil yang baik bahkan dalam ujian renang karena masalah dengan kakinya tersebut.
Bebek pun gagal di ujian berlari dan hanya mendapat nilai rata-rata dalam ujian berenang. Bebek sedih sekali mendapat nilai rata-rata. Tapi di sekolah tidak ada yang peduli dengan kesedihannya. Menurut guru-gurunya, nilai rata-rata bebek sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Jadi tidak masalah. Kelinci tadinya senang karena ia selalu mendapat nilai bagus di pelajaran berlari. Tapi akhir-akhir ini semangat belajarnya menurun drastis. Ia lelah karena hampir setiap hari harus mengikuti kelas remedial untuk berenang. Sementara itu, tupai adalah hewan yang sangat baik dalam memanjat pohon. Tapi saat pelajaran terbang, ia mengalami frustasi. Di kelas terbang, gurunya meminta ia terbang dari bawah ke atas. Dan bukan dari atas pucuk pohon ke bawah. Karena diforsir, ia kelelahan. Tupai pun mengalami kram. Akhirnya, Tupai mendapat nilai C dalam memanjat dan nilai D dalam berlari. Elang di kelas dikategorikan sebagai anak bermasalah dalam disiplin, sehingga sering sekali dihukum. Di kelas memanjat, ia selalu mengalahkan semua hewan yang lain dan sampai ke pucuk pohon terlebih dahulu. Tetapi, ia bersikeras untuk naik ke atas pohon dengan menggunakan caranya sendiri. Menurut elang, yang penting adalah tujuan akhirnya. Ia akhirnya juga tidak lulus. Walaupun gurunya sudah memintanya untuk terbang dari bawah, ia tetap tidak mau mendengarkan. Sekolah mendiagnosis elang memiliki oppositional deviant disorder, gangguan oposisi menantang. Rencana modifikasi perilaku yang ketat pun lalu dikembangkan untuk elang. Pada akhir tahun, seekor ular yang kebetulan bisa berenang sedikit, berlari sedikit, memanjat, dan terbang sedikit, memiliki nilai rata-rata tertinggi di antara para hewan. Sebagai murid yang dianggap terbaik, ia diminta mengucapkan pidato akhir tahun mewakili hewan-hewan lainnya. Anjing-anjing padang rumput memutuskan tidak bersekolah karena tidak ada kurikulum menggali. Para orang tua anjing kemudian lebih memilih mengirimkan anak-anaknya untuk magang kepada musang, sambil terus mengkritisi kebijakan sekolah hewan. Nah, ya baik Bapak Ibu, silakan ada yang ingin berkomentar tentang video tadi? Silakan. Ibu Muhayati, nggak terdengar ya suaranya? Mic-nya menyala tapi tidak terdengar suaranya, mohon maaf. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin berkomentar untuk video tadi? Bu, Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam. Mangga Bapak. Ini ya terkait dengan video ini aja ya atau dari yang pertama, tapi sama aja sih ya materinya. Iya. Ini Bu mau bertanya 2 poin saja ya. Yang pertama terkait dengan ini ya pembelajaran berdiferensi ya Bu ya. Kan itu tadi Ibu sudah menjelaskan apa saja elemen-elemen di dalamnya ya Bu ya. Ya. Ada isi, ada proses, ada produk, dan ditambah satu lagi itu ada lingkungan belajar juga ya Bu ya. Ya betul. Nah dari sini kan kita juga melihat dari kebutuhan anak juga ya, contoh dari minat, preferensi belajarnya, kesiapannya juga gitu ya Bu. Nah lalu bagaimana cara kita, apakah kita bisa membuat semacam ini ya kayak kuesioner gitu, atau membuat semacam apa sih yang kalau untuk mengetahui kebutuhan anak itu, karena kebutuhan anak kan ada banyak ya Bu ya. Yeah. Pastinya selain dari kita memantau langsung anak kegiatannya, kebetulan saya mengajar di boarding school ya Bu ya.
Ya. Jadi bisa langsung ke kamarnya, bisa melihat kira-kira ciri-ciri karakter dia dalam belajar tuh visual kah atau auditory kah atau kinestetik kah atau apakah gitu ya Bu ya. Nah, selain itu apakah ada cara mudah gitu Bu ya? Kan nggak semua kita juga bisa konseling atau bisa coaching ya Bu. Jadi Ya, betul. mungkin Ibu punya saran bagaimana cara mudah untuk mengetahui karakter si anak ini, kebutuhannya apa. Itu satu Bu. Yang kedua, terkait dengan yang tadi Ibu menyampaikan bahwasanya tadi contoh diferensiasi konten ya Bu ya. Nah, tadi salah satu poinnya yaitu guru menyediakan kesempatan pada murid untuk memilih subtopik dalam topik utama yang dipelajari kemudian. Nah, sebelumnya kan pasti para guru juga sudah menyiapkan administrasi ya, seperti silabus dan yang lain-lain gitu. Nah, kapan kiranya waktu untuk membuat kesepakatan terkait dengan topik yang ingin diajarkan kepada anak-anak? Tentunya kita harus butuh waktu yang lain toh, di luar KBM atau gimana Bu? Mungkin Ibu punya saran yang baik. Syukran Bu, itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, untuk pertanyaan pertama, ini saya sebetulnya sudah saya siapkan Bapak di slide berikutnya. Ya, ini ya Bapak ya. Slide berikutnya. Gitu ya Bu. Iya. Saya ini ya, nggak sabaran kayaknya. Nggak sabaran ya Pak. Ini Bapak. Nah, saya sudah Masya Allah. Nah, Google Form-nya. Nanti Bapak bisa cek di sini ya. Saya sudah membuatnya. Jadi nanti kita sudah bisa nih anak arahnya ke auditory, kinestetik atau visual Bapak. Oke, syukur Ibu. Maaf. Ya sama-sama, nggak apa-apa nih Bapak, luar biasa, udah gergetan aja gitu ya, udah pengen banget gitu ya, bagus Bapak. Terus untuk yang kedua kebetulan begini Pak, kan kita kalau misalnya memberikan materi pembelajaran kepada siswa sudah selalu memberikan untuk minggu depan gitu ke anak-anak ya. Nah, minggu depan tolong siapkan ini materi selanjutnya gitu kan. Nah, saya sebelum pembelajaran masuk ke kelas, setiap kelas itu selalu membuat kesepakatan kelas dulu Pak. Gitu. Jadi yang saya awali adalah yang pertama masuk ke kelas itu, setiap kelas itu adalah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini jadi inti dari kesepakatan kelas ini adalah bagaimana sih kelas impian kalian gitu ya, mau seperti apa gitu, guru kalian ingin seperti apa gitu. Nah itu artinya membuat siswa merasa diakui, terus lingkungannya juga biasa nyaman kalau kelas kita ini seperti ini gitu Bapak. Saya selalu memberi kalau setiap masuk ke kelas seperti itu. Jadi membuat kesepakatan kelas dulu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau misalnya guru juga ingin yang seperti apa. Nah, jadi kami istilahnya memberikan komitmen kepada siswa dan juga kepada guru-guru, mengajak teman-teman yang lain juga, hayu kita membuat kesepakatan kelas agar pembelajaran ini menyenangkan bagi siswa, juga siswa merasa diakui keberadaannya gitu. Kita selalu melibatkan siswa dalam segala hal. Untuk materi yang kemarin disampaikan oleh Bu Rika itu juga ada sebetulnya assessment for learning dan assessment as learning, nanti juga sedikit akan saya singgung. Nah, artinya di sini kita melihat proses pembelajarannya ya Bapak. Jadi pada saat kita akan memberikan materi itu sudah disiapkan terlebih dahulu kepada siswa. Jadi pada saat itu juga nggak apa-apa Pak, karena kita yang lihat adalah prosesnya Pak. Karena sekarang itu kan yang dilihat adalah assessment as learning ya Pak ya, dan atau assessment for learning, bukan assessment of learning. Yang kita lakukan selama ini kan of learning Pak, artinya kita langsung mengevaluasi hasil akhir siswa, itu mulai dari ulangan harian, mulai dari PAT, mulai dari PAS ya Pak ya, penilaian akhir semester. Tapi sekarang itu kita lebih ke proses pembelajarannya, jadi ke assessment as learning-nya. Nah, di sini saya sudah menerapkan kemarin kepada siswa pada saat pembelajaran teori evolusi. Itu metodenya sangat sederhana Pak, sederhana sekali. Artinya berkunjung kepada teman ya, berkunjung kepada kelompok yang lain. Jadi yang temannya satu itu menjaga rumahnya, yang duanya adalah sebagai tamu berkeliling ke rumah-rumah teman-temannya untuk mencari informasi tentang teori evolusi. Nah seperti itu. Jadi kita langsung aja di situ Pak.
mempersiapkan yang kita siapkan saja, yang kita butuhkan, konten-konten yang kita butuhkan, kita berikan kepada siswa. Silakan mereka mau yang mana nih kontennya, misalnya kelompok A. Tadi kalau di teori evolusi kebetulan materinya tujuan pelajaran sama. Nah, soalnya juga sama, saya berikan, tapi saya lihat proses mereka dalam menjelaskan, dalam menerima tamunya, dalam mengekspresikan, eksplor dari mereka dari soal yang saya berikan gitu. Jadi di situ yang kita lihat Pak, proses pembelajarannya pada saat itu berlangsung. Jadi memang rubriknya agak rumit ya Pak gitu ya. Tapi ya disitulah prosesnya harus kita lihat, bukan dari hasil nanti yang mereka dapatkan. Begitu Bapak. Mungkin kalau misalnya di pelajaran yang lain, maaf, di biologi saya juga tadi di sistem ekskresi itu kontennya ada yang tadi saya bilang paru-paru, ada juga yang ginjal, nah ada juga yang hati. Itu mereka boleh milih Pak, mana nih anak-anak kelompok mana yang pengen di paru-paru, silahkan kita berikan. Terus mana yang pengen yang ginjal, silahkan berikan. Nah, untuk memberikan presentasinya itu diberikan keleluasaan Bapak. Boleh secara langsung hari itu dibikin videonya. Nah, kita lihat nih proses pembuatan videonya seperti apa. Atau misalnya mau membuat PPT aja nih biar mudah, anak-anak saya pengen PPT aja Bu. Oh silahkan, kita lihat juga proses pembuatannya. Begitu Bapak, seperti itu. Itu artinya nanti di konten dan juga akhirnya bisa juga di diferensiasi produk. Itu jadi ada dua. Ada diferensiasi konten sama diferensiasi produk. Dan proses pembelajarannya kita lihat, Pak. Gitu. Oh, berarti dialog ya langsung ya? Iya, gitu. Jadi live, Pak. Live, Pak. Jadi langsung gitu, iya. Nah, kebetulan saya waktu itu juga belajar tentang sel, Pak. Pembelahan sel. Nah, kalau pembelahan sel ini karena pembelahan sel ini tahapan-tahapannya banyak, nah saya memberikan keleluasaan kepada mereka, diberikan waktu selama seminggu. Tapi selama seminggu itu mereka harus memvideokan. Kalau misalnya tidak memvideokan, minimal mereka foto, mulai dari mengumpulkan bahan, dan saya selalu meminta bahan tidak membeli, tapi menggunakan bahan yang ada yang mereka punya di rumah. Tidak memberatkan, jangan sampai mereka membeli, begitu Pak. Jadi untuk bukti fisiknya boleh berupa video pada saat proyek itu berlangsung, atau berupa foto-foto, atau berupa cerita. Nah ceritanya tapi tetap ada fotonya, ada dokumentasinya untuk bukti fisik bahwa mereka melakukan proyek itu selama 1 minggu di rumah, begitu Pak. Gitu. Kalau kita tidak ada karena materinya panjang gitu, banyak gitu. Nah tapi kalau misalnya materinya masih tercover pada saat pembelajaran, nah itu kita secara live Pak, langsung gitu. Begitu Bapak. Gimana? Khair Bu, syukron jazakumullah, Masya Allah nih. Saya bisa dapat ilmu yang baru. Bapak makasih banyak. Iya. Nah jadi ini ya Pak tadi formnya ya Pak, untuk pemetaan kebutuhan siswa. Kita lanjutkan. Nanti Bapak bisa klik saja di formnya. Nah ini kemarin sudah belajar ini ya Bapak Ibu sama Bu Rika ya, agenda ini tentang asesmen formatif. Nah tadi yang saya sedikit jelaskan ini Bapak Ibu, asesmen formatif ya, ini asesmen sumatif nanti terakhir. Nah ini asesmen formatif ini ada asesmen as learning, for learning, dan off learning. Nah ini yang paling sering kita lakukan Bapak Ibu sekarang ini, yaitu off learning. Jadi asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran yang sering kita lakukan. Nah tadi yang saya jelaskan kepada Pak Ihsan itu adalah asesmen for learning dan asesmen as learning. Kita lihat apa sih perbedaannya sebetulnya for learning dan asesmen as learning ini. Ya, ini sebetulnya penilaian itu adalah kumpulan-kumpulan pengolahan ya Bapak Ibu ya, informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik kita. Nah, penilaian bukan sekedar untuk mengetahui pencapaian hasil belajar ya Bapak Ibu pastinya ya, tapi juga untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, tadi kita lihat nih proses pembelajarannya seperti apa anak-anak itu. Makanya tadi saya minta untuk yang as learning ini melibatkan siswa karena di sini sebagai refleksi proses pembelajaran. Kenapa harus melibatkan siswa kira-kira Bapak Ibu? Dalam penilaian, lalu juga dalam membuat rubrik misalnya. Kenapa Bapak Ibu kita harus melibatkan siswa? Ada yang bisa membantu?
Kenapa kita melibatkan siswa untuk proses pembelajaran, merefleksikannya. Gimana nih Bapak Ibu? Kalau proses for learning tadi dilakukan selama pembelajaran ya. Nah, digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Di sini kita akan memberikan umpan balik kepada siswa. Umpan balik. Contoh umpan balik seperti apa ya Bapak Ibu? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa memberikan contoh? Ada yang pernah nih saya memberikan umpan balik kepada siswa? Itu kita luar biasa Bapak Ibu ya, kalau kita memberikan umpan balik kepada siswa ya, itu respon anak-anak itu luar biasa. Minimal seperti ini, mereka memberikan video nih, link video, kita komen aja, wow keren videonya, luar biasa. Anak-anak tuh udah keren banget, udah seneng banget ya Bapak Ibu ya. Pasti Bapak Ibu juga sudah melakukan itu ya, umpan balik merefleksi kayak kepada anak, pada siswa ya, membantu. Nah ini artinya memberikan semangat buat siswa, bahwa saya itu dihargai gitu, hasil karya saya itu dihargai. Nah seperti tadi ada presentasi, proyek ya yang mereka hasilkan, itu kita langsung berikan umpan balik, itu luar biasa respon dari anak-anak. Jadi untuk for learning ini adalah refleksi belajar peserta didik dan umpan balik perbaikan belajar kepada siswa. Nanti kita kasih nih apa aja yang harus diperbaiki dari videonya, misalnya anak-anak nih suaranya kurang jelas gitu ya. Itu mereka tuh juga pasti ya Bu, makasih banyak ya Bu ininya responnya gitu. Hanya begitu aja anak-anak tuh luar biasa gitu, senang banget. Artinya hasil karya mereka itu direspon oleh kita. Jangan sampai tugas-tugas anak-anak itu tidak kita koreksi ya Bapak Ibu ya, tidak kita koreksi, tidak kita baca gitu ya. Yang penting ada checklist aja gitu ya. Jangan ya Bapak Ibu ya. Tapi berikanlah umpan balik, refleksi kepada siswa, itu luar biasa. Senang banget anak-anak ya kalau diberikan itu. Nah Bu Cahyu, ayo Bu Cahyu mau memberikan pengalaman nih, memberikan pengalaman tentang umpan balik ya. Silakan Bapak Ibu Cahyu, mangga dibuka mic-nya. Ya, silakan Bu Cahyu. Kalau untuk pengalamannya banyak sih Bu ya, karena pasti ngajar di semua tingkat kelas, Bu, kelas 7, 8, 9, terus dengan mata pelajaran yang tidak hanya satu gitu, BK iya, prakarya iya gitu, jadi double. Waduh, borongan. Jadi, banyak perbedaan, tapi memang dengan belajar yang diferensiasi ini, semoga nanti ke depannya paham akan materi yang disampaikan Bapak Ibu, dengan peminatannya, terus profil dan lain sebagainya. Makanya nyobain PTBK gitu, penelitian tindakan kelas, pembelajaran diferensiasi, gitu. Cukup Bu kayaknya. Gimana nih, ada umpan baliknya? Gimana reaksi anak-anak Bu? Dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 pasti ada yang beda nih. Kelas 7 bagaimana, kelas 8 bagaimana, kelas 9 bagaimana, gimana tuh Bu? Kayaknya masih pada malu-malu ya anak-anak kelas 7 gitu ya. Kelas 8, kelas 9 gimana Bu Cahyu? Iya, sepertinya jaringan ya di Bu Cahyu ya. Mangga, silakan, ada yang lain lagi? Iya nih Bu Cahyu putus ya suaranya ya. Iya. Ya, silakan, siapa lagi yang ingin? Bu Nur Hayati, ayo mangga Bu Nur, silakan. Gimana nih Bu pengalamannya Bu? Dibuka mic-nya Bu. Dibuka mic-nya. Nah, iya, gimana nih? Iya, Ibu, saya baru nyimak lagi, soalnya tadi pulang dari sekolah ini baru datang, baru nyampe. Iya. Silakan Bu. Iya. Bagaimana nih Bu? Punten Ibu, saya baru nyimak lagi ini. Baru pulang dari sekolah, terus gimana ya Bu maksudnya? Oh iya. Kita memberikan umpan balik Bu kepada siswa Bu. Ini kan belajar tentang assessment for learning ya Bu ya, assessment for learning.
Di sini fokus utamanya adalah refleksi belajar peserta didik dan umpan balik perbaikan belajar. Nih kita kalau misalnya anak-anak memberikan tugas-tugasnya berupa proyek, berupa presentasi, kita pasti memberikan umpan balik kepada siswa ya Ibu ya. Nah, bagaimana nih Ibu pengalamannya umpan balik kepada siswa nih? Respon dari anak-anak seperti apa? Anak-anak untuk umpan balik mungkin gini ya, kalau ini kan anak-anak pada senang ya Bu ya, kita kasih nilai seperti itu aja paling Bu. Umpan balik bisa berupa apa aja Bu? Gak dinilai aja, kira-kira apa nih Bu? Ucapan atau misalnya? Ya, ucapan yang memotivasi anak biar anak lebih semangat mengerjakan tugas-tugas seperti itu. Iya, luar biasa ya Bu. Ibu ngajar kelas berapa Bu? Saya ngajar kelas 8 Bu sama kelas 9. Wah, luar biasa nih. Semangat Bu Nurayati. Ya pulang dari sekolah on. Langsung on ke sini. Ya. Baik. Bu, siapa lagi Bu Cahyu mau lanjutkan? Bu Cahyu, pengalamannya? Bu Cahyu, mana tadi Bu Cahyu? Mau dilanjutkan lagi? Ya. Silakan. Siapa? Oke, kita lanjutkan ya. Pak Isan, Pak Isan, mangga nih Pak Isan pasti banyak pengalamannya soalnya di boarding school nih. Enggak juga sih Bu, enggak, saya juga silakan. Baru masuk juga ngajar ini. Kayaknya 24 jam ya Pak ya, 24 jam ya kalau boarding school ya? Iya, benar Bu. Udah jadi wali kelas, jadi guru ajar juga, jadi guru eskul juga. Waduh. Ya iseng aja sih. Double rangkap. Kan ya Bu ya. Iya. Kebetulan juga qadarullah saya ngajar di ini ya boarding school jenjang SMP Bu. Ya jadi lagi masa-masanya perubahan karakter juga ya Bu ya. Betul. Iya, jadi sesuai dengan yang saya pernah pelajari juga ya. Memang benar pembelajaran cara berdiferensi ini saya senang banget gitu ya, karena dari pembelajaran PB ini itu sebenarnya tujuannya itu ini ya Bu ya, kayak perbedaan itu disepakati sebagai ini Bu, dari dasar perencanaan kita Bu ya. Jadi misalkan ada anak, kan sebagai anak juga beda-beda ya karakternya ya. Iya betul. Nah, pastinya kita juga harus buat perencanaan ya dengan yang berbeda juga gitu sebenarnya Bu ya. Iya. Iya, jadi Ibu tadi kan nanya feedback ya Bu ya, karena memang perlu dalam pendekatan dengan anak itu memang harus ada feedbacknya gitu ya Bu ya. Contohnya misalkan setiap saya mengajar, misalkan ada yang sakit gitu ya, terus kemudian di minggu yang berikutnya hadir kan, nah pasti kita ucapkan yang misalkan kemana kemarin gitu, kayak merasa dianggap gitu ya Bu Fitri. Iya betul. Merasa senang gitu, sehingga jika nanti kedepannya ada sakit sedikit harus masuk soalnya saya dianggap sama Pak Guru gitu ya. Nah kemudian dalam setiap pembelajaran itu memang perlu ada feedback ya, dengan kalimat-kalimat yang ramah. Betul. Agar kita terkesan kelasnya nyaman gitu ya. Contoh misalkan nak kita suruh buat kalimat dalam bahasa Arab misalkan ya, Pak Guru senang nih dengan cara kamu menyampaikan, tidak hanya wah bagus, tidak gitu aja, meskipun dengan kata bagus itu sudah senang, tapi mungkin kita bisa diolah lagi kata-katanya sehingga langsung kena hatinya gitu ya. Kayak kita dulu waktu SMA suka gombal ke teman-teman gitu. Ya seperti itu mungkin itu. Mungkin juga selain dari perkataan kita bisa pakai dengan fisik juga ya. Contoh misalkan mungkin karena di SMP itu masih belum terlalu dewasa gitu, jadi masih bisa pakai dengan sentuhan. Betul. Kalau saya kan mungkin kalau di ikhwan paling dengan sentuhan, tapi kalau di akhwat mungkin dengan pujian saja gitu. Iya, betul. Ikhwan ya kita sentuh rambutnya, kita elus, kita mungkin rangkul ya Pak. Ya rangkul, kita peluk bisa sebelum masuk kelas. Seperti itu aja sih Bu, berbagi pengalaman. Iya betul Bapak. Saya berbagi pengalaman juga nih Pak. Saya sebelum masuk kelas itu selalu saya mengirimkan link Mentimeter yang tadi Pak. Itu. Ternyata link Mentimeter itu nyentuh ke anak-anak ya Pak. Saya tanya bagaimana perasaan kalian hari ini gitu. Saya tanya setiap saya masuk kelas gitu. Setiap masuk pembelajaran itu ada yang curhat tuh gitu kan. Senang, alhamdulillah, saya ada macam-macam, ada yang alhamdulillah punya uang Bu gitu ya. Terus misalnya atau macam-macam lah kalimat-kalimatnya. Nah, di akhir pembelajaran kemarin
semester 1 kemarin, semester ganjil kemarin, saya tanya kepada siswa semua itu, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran biologi sampai hari terakhir hari ini gitu, 1 semester ini di Mentimeter itu, Pak. Nah, yang bikin saya terharu itu ternyata siswa sampai seperti ini, Ibu, dengan adanya Mentimeter ini saya bisa curhat, saya bisa meluapkan perasaan saya hari ini dan hari pembelajaran hari itu sama Ibu, sama guru-guru yang lain. Dan di rumah saya nggak pernah ditanya, Bu, bagaimana perasaan saya hari ini. Ya Allah, Pak, itu luar biasa, Pak, bagi saya menyentuh banget gitu ya. Artinya dia di rumah aja nggak pernah ditanya, Pak, gimana perasaan dia hari itu gitu. Jadi itu adalah hal kecil yang kita tanyakan kepada siswa, tapi membuat siswa itu merasa diakui gitu keberadaannya, merasa dihargai juga gitu. Merasa saya itu, ternyata gurunya ada yang nanya ya perasaan saya itu hari ini seperti apa gitu. Nah itu hal-hal kecil yang membuat anak-anak tadi Pak merasa keberadaannya itu diakui ada. Itu luar biasa Pak. Jadi dengan sentuhan, betul Pak, dengan sentuhan. Saya juga kebetulan saya makan ngajar di SMA, siswanya laki-laki perempuan ya Pak ya. Laki-laki perempuan gitu. Kalau ke anak perempuan kadang-kadang saya suka panggil, ya sini sayang gitu. Atau kalau anak laki-laki, sini Kasep gitu, ganteng gitu. Nah gitu. Jadi itu merasa wah gitu, anak tuh merasa gimana gitu. Dengan teguran-teguran yang membuat siswa nyaman sama kita gitu ya. Itu online Ibu ya? Atau offline? Saya sekarang udah offline Pak, udah 100% PTM Pak. Dia pakai Mentimeter berarti offline ya? Online ya? Saya di online juga, di offline juga Pak. Oh gitu, berarti si siswa ini pakai HP gitu ya? Iya, pakai handphone. Iya, pakai handphone. Pada saat online, kemarin saat 1 semester tuh online Pak. Lalu semester sekarang udah masuk PTM itu offline, anak-anak bawa handphone. Diperbolehkan kalau di mata pelajaran saya di biologi digunakan untuk mencari materi, untuk mencari literatur begitu Pak, dipergunakan. Gitu. Jadi hal yang seperti itu juga istilahnya senang gitu. Jadi sebelum belajar mereka udah senang dulu gitu. Jadi aura senangnya akan muncul, jadi semangat gitu. Jadi mau menerima pembelajaran pun luar biasa. Senang gitu, Pak. Jadi membangkitkan motivasi dulu gitu. Ayo yang cemberut, yang lagi sedih, yang lagi malas, yang lagi apa, ayo sekarang senang semua gitu. Seperti itu, Pak. Ya, Bapak Ibu juga mungkin sama ya Bapak Ibu ya, ada pengalaman-pengalaman yang membuat anak-anak nyaman sama Bapak Ibu ya. Gitu. Oke, kita lanjutkan nih materinya. Asik, kita sering-sering aja ya Bapak Ibu ya, jangan terlalu tegang. Nah, di sini asesmen formatif. Di sini untuk guru ini kayaknya sepertinya udah ya sama Bu Rika ya, kemarin ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjutkan saja. Berita kemarin di sini. Nah, di sini Bapak Ibu. Bentuk asesmen formatif dan sumatif. Di sini kan ada asesmen tidak tertulis ya Bapak Ibu. Nah, yang tidak tertulis ini ada diskusi kelas, ada drama, ada produk, nah ada presentasi, ada tes lisan. Nah, di sini berarti tidak tertulis oleh kita. Tapi tetap di sini kalau misalnya kita ada diskusi kelas atau ada drama, ada presentasi, ada produk, otomatis di sini kita harus tetap punya rubrik ya Bapak Ibu ya. Atau pedoman penilaiannya. Jadi tidak sembarangan kita walaupun sini tidak tertulis tapi tetap kita harus punya produk atau rubriknya. Nah, siapa yang mau sharing lagi tentang tes lisan nih Bapak Ibu? Coba ada yang sudah melakukan tes lisan? Kalau guru bahasa Indonesia mungkin drama ya. Ada IPS juga tuh ada drama, presentasi, mungkin semua mata pelajaran sudah melakukan presentasi ya. Nah, coba nih ada yang tes lisan Bapak Ibu? Sudah ada yang pernah melakukan tes lisan pada siswa-siswinya? Ada yang ingin sharing mungkin? Siapa nih? Bu EN mungkin Bu EN? Atau ibu yang lain kita coba nih. Teman-teman yang lain yang belum ngobrol. Ya, Bu Rita. Ada Bu Rita? Bisa sharing nih Bu Rita. Silakan yuk. Mangga Bu Rita. Ada Bu Rita? Kemana nih? Teman-teman yang lain pada nggak on kamera ya? Pada kemana? Ya. Nah, di sini ada tes lisan. Nah, sini ada produknya.
Kita lihat produknya Bapak Ibu ya. Nah, di sini rubrik presentasi nih Bapak Ibu. Ya, rubrik presentasi ada juga untuk rubrik diskusi kelas. Nah, di sini aspek yang akan kita lihat, ini hanya contoh ya Bapak Ibu, silakan nanti Bapak Ibu kembangkan sendiri. Di sini ada penggunaan bahasa saat presentasi, kejelasan suara saat presentasi, penguasaan materi presentasi, menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan materi presentasi, lalu penampilan saat presentasi, di sini kerapihan dan percaya diri. Nah, ini nilainya kita kasih skor 1, 2, 3, sampai 4 Bapak Ibu. Lalu jumlahnya nanti berarti skor siswanya berapa dibagi 20 dikali 100. Nah, ini teknik penilaiannya ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini rubrik-rubiknya nanti sesuai dengan aspek-aspeknya, ini skor-skornya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh kembangkan sendiri nih untuk rubrik presentasi. Lalu di sini ada rubrik drama. Nah, rubrik drama nih Bapak Ibu ya. Ini aspek penilaiannya ada kesesuaian ide dengan materi pelajaran, keterampilan berbahasa, kerjasama dengan kelompok, kreativitas kelompok nih. Kreativitas kelompok nih luar biasa nih. Mereka akan mempersiapkan properti drama misalnya. Lalu pendalaman peran. Wah, ini pendalaman peran nih. Nah, tetap nanti di sini ada skor-skornya nih Bapak Ibu. Skornya saya di sini membuat 4 aja. 1, 2, 3, 4 skornya. Di sini paling tinggi adalah 4. Sini misalnya kalau untuk aspek kesesuaian ide dengan materi pelajaran, ide pokok drama sangat sesuai dengan materi pelajaran. Lalu keterampilan berbahasa, siswa menggunakan bahasa yang sopan, santun saat presentasi ya atau saat bermain drama tersebut. Kerjasama dengan kelompok, nah antar siswa dapat kerjasama dengan baik, dengan sangat baik. Lalu kreativitasnya di sini sangat kompleks. Kenapa sangat kompleks? Misalnya penyiapan propertinya yang luar biasa, ya betul-betul maksimal. Lalu di sini pendalaman peran. Nah, siswa sangat baik dalam mendalami perannya pada drama tersebut. Nah, coba nih Bapak Ibu ada yang sudah melakukan presentasi atau misalnya drama, mangga silakan Bapak Ibu sharing di sini ya dengan teman-teman yang lain. Coba kita sharing aja Bapak Ibu. Saya ingin mendengarkan nih sharing dari Bapak Ibu. Ayo yang sudah melakukan presentasi siswa atau membuat drama, bikin drama di sekolahnya masing-masing. Ada yang ingin sharing Bapak Ibu? Silahkan. Mangga, Ibu Aftian. Nah, coba Ibu Aftian nih dari SMP mana nih? Ada yang ingin sampaikan Bapak Ibu? Mangga. Silahkan. Terbuka aja ya Bapak Ibu ya. Nggak usah malu-malu nih, kita belajar sama-sama belajar ya. Yuk, mangga. Silahkan. Ada yang sudah melakukan ini Bapak Ibu rubrik drama? Bermain drama di sekolahnya? Siapa nih? Pada kemana ya? Aduh, ini Bapak Ibunya pada kemana nih? Saya bicara sendiri, wah. Pada kemana nih? Ada yang sambil minum mungkin, ada yang sambil ngemil mungkin. Gak apa-apa ya Bapak Ibu ya, nyantai aja ya. Silakan, gak apa-apa, gak jadi masalah. Bapak Ibu mau ngemil, sambil ngemil juga gak apa-apa. Yuk silakan kita sharing aja Bapak Ibu. Terus di sini ada, nah ini rubrik penilaian video ya. Rubrik penilaian video nih Bapak Ibu ya. Di sini ada mulai dari skrip, alur cerita, lalu visualnya seperti apa, lalu auditori. Nah, lalu kita lihat di sini, nah tadi kan yang asesmen tidak tertulis ya. Nah, sekarang adalah asesmen yang tertulis. Ini ada refleksi, ada esai, ada poster, ada jurnal, ada tes tulis. Nah, tes tulis ini yang paling sering kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Yang sering kita lakukan nih kalau tes tulis ya. Jurnal ini juga kita akan membuat jurnal pada setiap pembelajaran kita. Ini juga bisa kita lakukan. Lalu poster. Nah, poster-poster ini mendorong kemampuan murid untuk mengeksplor topik dan mengkomunikasikan pemahaman mereka dengan secarik mungkin, semenarik mungkin. Nah, membuat poster ini tidak harus selalu menggunakan karton ya Bapak Ibu. Sekarang itu banyak aplikasi-aplikasi yang luar biasa ya. Anak-anak sudah pinter-pinter nih. Seperti Animaker, lalu juga Canva ya, lalu KineMaster nih, mereka bisa menggunakan aplikasi-aplikasi itu ya posternya. Lalu nih esai juga esai. Nah, membuat esai, anak-anak membuat esai,
lalu juga refleksi tadi ya, refleksi ini berperan aktif dalam mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri, lalu memikirkan bagaimana cara mereka dapat memperbaiki diri. Jadi kita memberikan feedback tadi ya, umpan balik, refleksi, nanti siswanya bisa melakukan perbaikan pembelajaran Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada contoh dari jurnal diri. Nah, jurnal diri ini tanggal berapa, pengalamannya seperti apa, tantangannya apa, lalu perbaikannya seperti apa. Nah, ini saya kosongkan karena ini nanti anak-anak yang akan mengisi Bapak Ibu. Kita berikan kepada mereka tanggal sekian, belajarnya tentang apa, pengalamannya apa, lalu tantangannya seperti apa, dan perbaikan ke depannya mau bagaimana. Nah, kita berikan keleluasaan kepada siswa ya Bapak Ibu untuk jurnal diri. Lalu di sini ada refleksi diri juga sama. Nah, ini misalnya pada saat menulis jurnal, ya diri saya mengetahui pengalaman yang dapat selama belajar. Nah, ini belajar ini saya sengaja ada IPS, ada IPA, bahasa Inggris, matematika, jadi sesuaikan dengan mata pelajarannya. Ini juga hampir sama dengan tadi jurnal diri ya Bapak Ibu ya. Tapi di sini ada sepenuhnya dialami, ada yang belum dialami. Lalu yang terakhir di sini saya memberikan rubrik, itu adalah penilaian laporan dan esai. Nah, ini aspek-aspeknya Bapak Ibu, isi laporan, sistematika, dan estetika. Skornya tetap di sini saya mengambil skor 4. 4, 3, 2, dan 1. Nah, sampai sini ada yang Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu kita lihat. Nah, setiap anak adalah pribadi yang unik dengan segala keberagaman yang mereka miliki. Luar biasa Bapak Ibu. Seperti filosofi KHD ya, Ki Hajar Dewantoro, bahwa kita itu guru tuh sebagai petani akan menanam, merawat dengan penuh kasih sayang sampai tumbuh kembang menjadi bibit-bibit unggul yang luar biasa dengan sesuai kodratnya. Dengan sesuai kodratnya Bapak Ibu, jadi kita tidak bisa memaksakan padi menjadi jagung atau sebaliknya jagung menjadi padi, lalu juga singkong menjadi jagung dan sebagainya gitu ya. Karena setiap anak itu adalah pribadi yang unik. Baik Bapak Ibu, ini materinya sudah selesai. Ada yang ditanyakan kembali? Bapak Ibu, saya ininya saya hentikan. Nah, oke. Bapak Ibu semua bisa di on cam kan? Saya ingin foto bersama, boleh? Nah, Ibu Yudis, terima kasih banyak. Ibu Rita nih kemana aja saya panggil-panggil. Ingin berbagi tadinya. Yuk kita ini dulu yuk. Foto bersama dulu ya semuanya. Bu Fitri boleh? Tuh, Bu EN sudah siap nih mau foto. Udah cantik. Bu Titin boleh di-on-kan kamera. Luar biasa walaupun kita cuman sebentar ya Bapak Ibu, cuman sedikit tapi mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Wah, Ibu lagi di mobil nih. Bu Titin. Iya. Ibu Meli, mana Ibu Meli sama Bu Muha? Pak Isan, gelap deh Pak Isan. Coba cari yang terang Pak Isan. Aduh, biar wajahnya kelihatan nih Pak Isan. Pak Isan, ininya posisinya black backlight. Nah. Iya, lagi di gubuk nih Bu, jauh dari matahari. Bu Fitri mana nih? Bu Fitri sama nih namanya dengan saya. Makasih banyak. Kita foto sama-sama ya Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik semuanya. Senyum. Yes. Aduh. Bentar nih. Lagi ya. Bentar Bapak Ibu. Sebentar. Ini langsung ke pencet yang lain. Bentar. Ya, tahan dulu ya. Tahan dulu senyumnya ya. 1, 2, 3. Nah, Ibu Muhayati muncul. 1, 2, 3. Yes. Aduh, alhamdulillah dapat nih. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Sebentar. Nanti akan saya share foto-fotonya ya Bapak Ibu di grup ya. Saya simpan dulu. Nah, iya. Terkait dengan instrumen gimana Bu? Bisa di-share di grup mungkin ya? Oh, boleh Bapak. Nanti saya kirim ya. Nanti saya kirim linknya. Nanti saya kirim linknya di grup ya. Nanti saya linknya. Bapak Ibu, mohon maaf Pak Darno memberikan kepercayaan kepada saya untuk menutup diklat hari ini karena Pak Darno ada keperluan tadi ya.
Terima kasih banyak atas segala atensinya hari ini. Bapak Ibu sudah gabung di Diklat hari yang kedua. Luar biasa guru-guru hebat dari Forum MGMP SMP Distrik Kabupaten Bogor. Saya senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu, luar biasa hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan saya Bapak Ibu. Mohon maaf sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan ada di diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fitri. Sama-sama Ibu. Pertemunya di Salam buat Bu Haji sama Bu Teti ya. Oh iya, sama-sama Ibu, mangga. Terima kasih. Izin lab ya. Ya Ibu, mangga.